Kemudian persiapan, ya bagaimana persiapan mengambil tes bahasa Inggris itu kan cuma 2 persiapannya ya, usaha dan doa. Kayak usahanya apa? Satu, ya tidak dipungkiri sebenarnya kalian harus lulus dulu bahasa Inggris level dasar atau beginner, ya. Kalau kita lihat di CRV itu A1, kalian harus lulus sampai A2 ya. Basic-nya apa? Ya pasti tense dasar ya, vocabulary sama grammar. Ya kalian pasti harus tahulah present tense, present continuous tense, future tense, present perfect tense, tense-tense yang itu kalian sudah minimum kalian harus, paham, ya. Kemudian yang kedua, dapat membuat atau menerjemahkan kalimat dengan baik maksudnya, ya, writing skill. Contoh misalnya, "I was watching when she came," ya. Ini past continuous tense. Kayak, "What will you do if you do not pass the English exam?" Ya, jadi, yang dasar-dasar seperti ini tuh kalian sudah harus tahu gitu ya, oh ini artinya apa, terus kalian bisa buat kalimat yang seperti ini. Terus yang berikutnya adalah memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik ya, bukan yang lancar, tapi yang baik. Yang baik itu seperti apa? Yang baik adalah kalian menggunakan grammar yang benar, subjek, predikat, objek dengan menggunakan grammar yang benar. Jadi jangan bilang kayak misalnya gini ketika misalnya ada speaking test kalian cuma bilang, "How are you?" "Fine," gitu, fine. Jadi cuma jawab fine saja. Nah itu udah gagal. Kenapa? Karena, yang ini kan untuk akademik ya, akademik, English certification sehingga harus lengkap ya gitu kalau misalnya, "How are you?" "I am fine," gitu. Jadi harus lengkap ya, harus jelas subjek, predikat, objeknya itu harus jelas. Nah itu kemampuan berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya memahami percakapan bahasa Inggris, listening yang baik. Nah ini juga harus, jadi jangan ditanya, "How are you?" Tanya kabar doang kamu bingung-bingung, apa ya, atau enggak biasanya, "How do you do?" Ya, kalau enggak, "How are you?" "How do you do?" Terus kita udah bingung, do apa nih maksudnya? Do melakukan, gitu. Nah, hal-hal yang dasar gitu kalian sudah bisa paham. Jadi, nah untuk yang level bahasa Inggris ini, yang dasar, kalau misalnya kita belum gimana caranya, ya kalian harus ambil les, gitu, untuk yang dasar atau yang beginner. Jadi, belajar bahasa Inggris dari sejak dini itu memang penting. Pribadi sebenarnya sudah belajar bahasa Inggris dari saya kelas, 6 SD. Ya, tapi bukan di lembaga, tapi waktu itu ada satu orang gitu yang baik sekali, suka sekali mengajarkan, membagi ilmunya ke anak-anak kecil dan saya waktu itu diikutkan ke sana gitu. Jadi kayak semacam kayak private gitu ya, tapi bukan private yang mahal, tidak karena orangnya dermawan sekali gitu ya. Jadi, anak-anak kecil itu dilatih gitu ya, supaya, nanti ke depannya bisa ngomong bahasa Inggris. Cuman namanya anak kecil waktu zaman saya sampai bingung gitu, ngapain saya harus belajar bahasa orang gitu, untuk apa sih gitu kan. Jadi pengennya main, jadi saya sering bolos, kabur ya. Tapi ternyata apa yang saya pelajari sejak kecil itulah yang sebenarnya menjadi dasar saya ketika saya belajar bahasa Inggris ke depannya. Dan yang paling saya hafal adalah ya memang yang pada saat saya SD, pada saat saya SMP dan SMA saya belajar bahasa Inggris itu cuma masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kiri, gitu. Jadi benar-benar kayak nggak serius sekali sampai, kayak gimana, sampai saya buat kalimat pun tuh masih belum belum bisa pada saat saya SMA itu masih belum bisa. Ya karena tadi kan hanya sekedar ini aja lah gitu, pelajaran yang harus saya ikutin gitu. Jadi bukan, emang pengen banget bahwa nanti someday saya akan kuliah di luar negeri, itu enggak, waktu itu ya. Dan, bagaimana bisa saya improve banget ya, improve yang gede saya itu adalah ketika saya setelah kerja. Apakah karena saya kerja itu berbicara bahasa Inggris? Enggak juga, walaupun memang, kliennya memang, atau vendornya memang dari luar, tapi itu enggak juga. Mungkin kalau kalian tahu improving bahasa Inggris saya itu improve ketika saya kecanduan baca komik, ya. Ini bisa dicontoh, bisa juga enggak, tapi, contohnya contoh yang baik ya. Ketika saya kecanduan baca komik pada saat kerja, kan kerja itu bosan ya, monoton, sehingga saya suka baca komik. Waktu zaman itu, waktu tahun 2008 saya mulai kerja, komik online itu kebanyakan adalah yang berbahasa Inggris. Nah, sedangkan saya tuh suka banget pengen, baca komik. Jadi mau tidak mau karena saya nggak mau beli ya komik dalam bentuk buku ya, akhirnya mau nggak mau saya harus baca, komik online dengan berbahasa Inggris. Jadi modal saya adalah kamus, jadi setiap saya baca, eee, komik online itu di sebelah saya ada kamus.
Jadi ketika saya baca, saya menerjemahkan satu-satu dan saya mengartikan apa maksud dari setiap percakapan dalam komik tersebut. Dan ternyata saya lakukan itu selama 1 tahun, nggak menyangka bahwa ternyata bahasa Inggris saya improve-nya sangat tinggi sekali dari sisi vocabulary. Kalau dari sisi tenses, grammar enggak ya, karena biasanya kalau yang komik itu kan dia pakainya bahasa yang tidak baku, susunannya. Tapi itu sangat membantu sekali ya, sehingga lama-lama yang tadi saya baca pakai kamus untuk menerjemahkan, lama-lama saya tidak lagi, pakai kamus. Jadi saya tinggal skip 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 gitu. Jadi tinggal baca saja. Dari komik naik ke, film ya, film sama video. Dulu waktu yang online itu memang banyak lebih beredar yang bahasa Inggris atau subtitle bahasa Inggris. Nah, di situ saya juga, improving dari sisi listening. Dari sisi listening, pronunciation saya coba untuk kayak, secara tidak langsung akhirnya saya coba untuk melakukan pronunciation sama seperti yang ada di film, gitu. Dan kemudian, Waktu Maya, ya? Iya waktunya. ya. Oke, Pak, oke. Ini terakhir. Nah, tips-tipsnya adalah kalian bisa untuk yang mengerjakan soal TOEFL, IELTS, sama TOEIC, kalian bisa cari di Google dan di YouTube, ya itu banyak sekali. Kalau untuk yang latihan mengerjakan soal TOEFL, IELTS, sama TOEIC lagi, kalian bisa lihat di website-website ini, kalian bisa ambil, di sini tesnya bisa langsung mengerjakan. Nah, kemudian usaha berikutnya adalah uang, ya. Kalian harus nabung, karena memang, harganya mahal sekali. Kemudian yang terakhir adalah, doa ya. Karena, ini yang terakhir karena rezeki itu, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah berikhtiar kita berdoa, mudah-mudahan dikasih hasil yang terbaik. Ya, demikian dari presentasi saya. Terima kasih, atas kesempatannya. Ya, silakan, Pak Arif.